Baik teman-teman, kita akan lanjutkan lanjutan ya dari kita tadi diminta untuk membuat template layer. Caranya kita tampilkan dulu panelnya layer, kemudian double klik sebelahnya. Oke. Dalam keadaan gambar masih terseleksi seperti ini, masih aktif ya, jangan sampai gambarnya tidak aktif gini. Jadi kita aktifkan, kita seleksi. Nah, pakai selection tool, kemudian kita nyalakan, kita tampilkan layer panel ada di sini, atau kalau yang belum muncul di sini window layer. Nah, sama. Kemudian cara membuat template layer adalah kita klik 2 kali di sini ya, double klik. Nah, ini kita namakan template. Oke, sudah. Kemudian dim images 50%, kemudian option, kemudian template. Oke, dim images 50% sudah. Sekarang kita klik template, kemudian kita klik OK. Nah, gambarnya sudah 50%. Kemudian layarnya ini ada ikon gembok ini ya, artinya dia tidak bisa diutak-atik. Nah, ini selection toolnya kita ada gambar silang ini, tidak bisa. Oke, sekarang kita akan membuat layer baru. Kita perlu membuat layer baru yang akan digunakan untuk membuat artwork gitar tadi. Oke, kemudian create new layer button to display layer option. Oke, alt klik ya. Oke, saya ulang ya, yang pakai alt klik, alt nya keyboard ditekan, kemudian kita ke create new layer. Nah, langsung muncul layer option, kemudian enter gitar in the name field, kita beri nama gitar, kemudian klik OK, sudah. Nah, layer gitar ada di atasnya layar template. Sekarang kita akan mulai menggambar menggunakan pen tool. Nah, pen tool ini kalau di buku ini ya, one of the most powerful yet challenging tools. Jadi tools yang sangat menantang ya. Pen tool itu memang sangat menantang. Gini, saya coba ulas dulu tentang pen tool ini. Cara penggunaannya ada di sini ya. Pen. Ini perlu latihan yang intensif agar teman-teman bisa mengetahui karakter pen tool ya. Kita bisa menggunakannya hanya seperti ini, klik 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 klik. Bisa juga diklik kemudian di drag. Nah, seperti ini untuk membuat lengkungan ya. Bisa juga ketika kita sesudah membuat lengkungan dan kita akan membuat lancip seperti ini, kita bisa pakai bantuan ALT. Nah, ini dia akan sudah berubah menjadi sudut lancip ya, kursornya. ALT ditekan, diklik di sini, di anchor point-nya. Nah, dia bisa lancip lagi. Kalau ingin melengkung lagi gimana? Ya diklik kemudian di drag lagi. Nah, klik drag lagi. Kalau ingin lancip gimana? Pakai ALT lagi. ALT pencet. Nah, kemudian kita arahkan ke anchor point. Nah, dia sudah bisa lancip lagi. Melengkung, klik drag ya. Lancip ALT ke anchor point. Nah, seperti itu cara kerja pen tool ya, basicnya seperti itu. Oke. Kemudian kita diminta untuk apa ini, bikin drawing on the upper left edge of the guitar.
position the mouse pointer, press the mouse, drag to the right. Oke. Ini sudah saya beri bantuan ya. Sudah saya beri lingkaran-lingkaran kuning. Ini adalah tanda di mana kita nanti akan ngeklik ya. Jadi kita mulai dari sesuai petunjuk bukunya dari atas kiri ya, dari sini. Kita akan mulai dari sini, kemudian searah jarum jam. Ini dan nanti nutup. Oke, kita coba aja. Biasakan untuk navigasi menggunakan keyboard ya. Jadi CTR dan spacebar untuk zoom. Nah ini, atau spacebar hanya untuk hand tool, geser-geser. Jadi dan lagi kontrol spacebar dan ALT itu untuk zoom out. Jadi biasakan navigasi agar cepat gerak kita. Nah ini saya pakai CTRL dan spacebar. Harus di zoom in karena kalau enggak nanti enggak kelihatan ya. Oke, kita pakai pen. Kita mulai dari sesuai ini. Nah, kita mulai dari sini. Klik. Kemudian ada di bawah sini. Diklik, kemudian di drag. Nah, dibentuk ya, dibentuk sesuai arah body gitarnya. Nah ini nanti ada fill dan stroke-nya, enggak apa-apa, biarkan aja tetap seperti ini. Atau kalau bingung fill-nya coba di nonaktifkan. Nah tinggal stroke-nya aja, enggak apa-apa. Oke, setelah di sini yang ketiga ada di sini. Nah, enggak harus sama persis, enggak apa-apa. Oke. Setelah itu ada di bawah sini. Nah, kita lanjutkan. Ada di tengah. Nah, ini di sini. Diklik dan di drag ya, dibentuk, diklik, di drag. Nah, kalau sudah dilepas, kemudian kita ke bawah. Nah, di bawah sendiri, ingat navigasi ya, pakai kontrol dan spacebar. Nah, ini klik, kemudian di drag, dibentuk. Oke, sudah. Lanjut, ada di samping. Oke, sekarang ada di sini, zoom out. Oke, sekarang langsung ketemu ujungnya. Nah, sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah ujung ketemu pangkal, sudah tertutup berarti kurva kita. Kemudian Oke, misalkan teman-teman ingin mengedit letak lengkungnya kok kurang sesuai. Nah, teman-teman bisa pakai bantuan ALT ya. Pakai bantuan ALT. Misalkan kurang sesuai, pakai ALT. Nah, kita arahkan ke anchor point sambil diklik dan di drag. Nah, ini di drag. Silakan di anu aja, mana yang mau kira-kira diedit. Nah, gitu ya. Itu untuk ngedit. Ini namanya pad ya teman-teman. Nah, ini ada tulisannya pad. Untuk ngedit padnya mungkin lengkungannya kurang enak, bisa pakai ALT selama menggunakan pen tool ya. Nah, selama pen tool aktif ini kita bisa pakai
ALT, kemudian kita arahkan ke anchor point. Nah, kemudian untuk ngedit lengkungannya, nah, gitu ya. Ini klik dan drag. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi memang perlu berlatih berulang kali agar gerak mouse kita juga bisa enak ya. Ini patokannya tadi. Nah, ini yang saya beri kuning-kuning ini patokannya. Oke, bisa dicoba berulang kali nanti. Oke, with the path selected, click the fill indicator at the bottom of the tools or in the switches panel. Use eyedropper. Oke, kita akan membuat fill, ngambil warna fillnya itu ke body gitar ya. Ini kok ada catatan saya, apa ini maksudnya? Oh iya, kalau di sini harus pakai shift click ya, tapi tanpa pakai shift click juga bisa. Coba kita ke fillnya sini, double klik. Nah, kemudian kita ke eyedropper tool. Nah, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Kita ambil warna pakai eyedropper tool ya. Ini yang seperti gambar pipet ini, diklik aja. Nah, sudah. Dia akan langsung sama warnanya dengan warna body gitarnya. Oke. Jadi mewarnanya pakai, saya ulang ya, teman-teman bisa pakai mana tadi, swatches ini. Kemudian kita pakai eyedropper tool tanpa pakai keyboard ya, kita klik aja di sini. Nah, dia bisa langsung mengambil warna dari ujung eyedropper yang kita arahkan. Oke, sekarang bodinya sudah selesai. Oke, teman-teman, ini nanti kita akan bekerja dengan banyak sekali layer ya. Jadi, nah ini masih hanya 2, nanti akan semakin banyak. Jadi perlu organisasi layer yang baik nanti ya. Diberi nama aja biar nggak bingung. Oke, sekarang kita akan membuat necknya gitar. Ini saya juga nggak begitu paham karena saya bukan gitaris. Jadi kita sambil belajar juga anatomi gitar ya namanya. Kalau tadi body itu yang ini, sekarang kita akan buat neck itu yang tempatnya itu ya, yang panjang itu. Oke, neck ini symmetrical object. Kalau tadi bodinya kan tidak simetris ya, jadi kita pakai pen tool kalau tidak simetrik. Kalau simetrik kita akan menggunakan basic shape, kemudian kita akan atur ulang. Basic shape-nya kita pakai rectangle. Nah ini kita diminta membuat persegi. Ini kalau misalkan teman-teman ingin terlihat ya, dalamnya bisa terlihat, ini di opacity-nya dikurangi aja, enggak apa-apa. Nah, agar kita bisa melihat neck-nya sepanjang apa neck-nya ya. Oke, kita pakai neck mulai dari, terserah mulai dari atas atau bawah. Saya mulai dari bawah coba. Nah, seperti ini. Kemudian ke atas. Lu kok hilang? Ya enggak apa-apa, nanti dibuat lagi. Ke atas. Nah, sudah. Yang bawah agak kurang. Panjangkan aja, enggak masalah. Oke. Rectangle sudah. Kemudian warnanya coba kita
ngambil warna pakai anu tadi ya, pakai swatches, atau langsung aja pakai eyedropper. Kita ambil warna dari necknya. Nah, dah. Oke, sekarang kita pakai direct selection tool. Oh ya, kita akan sesuaikan panjang bentuknya. Ini karena di ujung necknya itu kan lebih kecil ya. Kita pakai direct selection. Kemudian kita sesuaikan manual. Klik, ingat pakai apa? Pakai shift ya biar tetap lurus. Nah, seperti ini. Oke. Sudah. Oh, ini warnanya, ini ternyata bukan ngambil warna ya, warnanya tapi 90%. Ini diminta. Oke, warnanya 90%. Ini kita 90% hitam, yang lain 0, berarti yang hitam 90. Enter. Oke, ini sudah 90% black. Oke, coba kita beri warna, kita beri nama ya. Kalau tadi ini body, sekarang ini neck. Nah, jadi di layer gitar, itu ada dua isinya. Isinya ada body. Nah, yang bawah ini yang opacity-nya kurang itu, dan neck yang barusan kita buat. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat fret ya. Fret itu adalah, nah ini, jadi besi-besi yang ada di neck ya, tempatnya kita memainkan kunci gitar itu. Nah, ini fret. Kita akan membuat fret. Oke. Nah, ini we will add the fret to the guitar as well as the fret marker. Oke, caranya bisa ada banyak. To draw the fret, we'll continue working on the guitar layer, hide the guitar neck and guitar body. Kita coba hide ya, hide the guitar neck and guitar body object by clicking. Ini kita sembunyikan dulu. Nah, kita sembunyikan neck dan body. Kemudian pakai line tool, kemudian shift-nya ditekan, kita akan membuat garis lurus yang paling atas sendiri ya. Ini kok saya beri tulisannya apa? Oh ya, di atasnya template layer. Oke, kita pakai line. Mana line? Ini. Oh, kita mulai yang atas sendiri, pakai shift. Nah, seperti itu. Oke, saya ulang ya. Diklik, shift, tekan, kemudian digeret ke kanan. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian stroke-nya kita tebalkan sampai 3 poin, dan warna stroke-nya itu 10% black. Stroke-nya ditebalkan 3 poin. Nah, ini bisa ada di properties atau di control panel. Nah, ini ada dua, silakan teman-teman mau pilih di control panel itu yang atas, kalau properties itu ada di kanan.
Kemudian diganti warnanya jadi apa tadi? 10% black ya. 10% black. Nah, ini jadinya ya putih, abu-abu muda lah ya. 10% black. Oke, kemudian kita pakai selection tool, kemudian ALT itu duplikat, kemudian pakai shift agar align, repeat. Oke, kita diminta untuk duplikat fret ini sampai ke bawah ya. Pakai apa tadi? Pakai bantuan shift agar dia tetap align, nah tetap center ya. Ini ada garis smart guide itu yang warnanya pink, itu karena pakai shift ya. Jadi untuk membantu kita tetap pas line atau center. Kemudian ALT, nah itu ketika saya tekan ALT, kursornya ada tanda duplikat itu. Nah, kemudian dilepas mouse-nya, dia sudah ke duplikat. Nanti akan ada pertanyaan untuk teman-teman yang sudah expert ya. Lupa pakai anu kan bisa scale terus di move atau di repeat itu kan bisa, tapi ternyata fret itu jaraknya tidak sama ya. Fret itu jaraknya tidak sama. Nanti kita akan pergunakan teknik itu untuk hal yang lain ya. Sementara ini kita pakai fret ini, kita manual aja, ngopinya duplikatnya manual seperti ini. Nah, seperti itu. Karena jaraknya itu tidak sama. Kalau sama nanti enak pakai teknik yang saya sebut di atas tadi. Tapi ternyata jaraknya tidak sama fret gitu ya. Shift ALT. Nah, ini. Ini baca lupa. Oh ya. Ya, makasih ya. Dadah. Ya. Dibawakan makanan ini. Oke, lanjut. Shift ALT. Jadi panjangnya line ini harus lebih panjang dari lebar neck ya. Karena semakin ke bawah necknya itu semakin melebar. Saya juga tidak tahu ini nanti sampai bawah nutut atau enggak ini. Coba kita lihat nanti. Nah, oke, sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. There are also marker dots on the neck. Nah, nih marker dots itu seperti ini lingkaran ya. Kita akan membuatnya menggunakan ellipse tool. Oke, ini ellipse tool. Navigate back to the top of the guitar neck, kemudian using ellipse, draw a circle. Kita akan buat lingkaran sambil dengan menggunakan bantuan shift agar dia proporsi. Kemudian warnanya 10% black. Oke, coba. Ini ketika teman-teman membuat shapes ya, ada cara tradisional itu seperti ini. Kita akan membuat shapes pakai shift. Nah, ini kan kurang pas di tengah ya. Nah, ini bisa kita paskan pakai bantuan spacebar. Ditekan spacebarnya. Nah, kita arahkan sampai mana kira-kira di tengah. Kalau kurang besar, spacebarnya dilepas. Sementara shift-nya tetap ditekan, besarkan sedikit.
sudah ya. Jadi spacebar itu fungsinya untuk, saya ulang, spacebar itu fungsinya untuk menyesuaikan di mana kita membuat basic shapes-nya atau lingkaran. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan kurang pas ya, terlalu besar juga. Kita bisa geser. Nah, ini ketika digeser, ini pakai spacebar. Jadi ketika ini yang saya tekan adalah spacebar dan shift ya. Oke, kira-kira di sini. Kemudian kecilkan. Oke. Kemudian stroke-nya tidak ada, fill-nya diwarnai 10% black. Atau di swipe aja fill sama stroke-nya. Ini ada tanda panah ya, bolak-balik itu. Nah, dia akan swipe berganti antara fill dan stroke-nya berganti warna. Oke, tinggal di copy aja sama seperti tadi ya. Pakai apa? Shift agar tetap align, agar tetap center. Pakai shift dan pakai untuk duplikat pakai apa? ALT. Nah, ini. Dah. Ya. Mana yang atas? Oh, itu ada 2. Shift. ALT. Dan kita paskan. Ini sebenarnya sudah ada pas di tengah garis ini. Kita pindah, shift ya ke kanan. Kalau kurang pas ya tidak apa-apa, kita paskan aja. Nah, gini. Ini kan center di sini ya, sementara senarnya ada di sini. Digeser aja tidak apa-apa, dipaskan. Nah, paskan senarnya. Ataupun ingin manut seperti gambar juga tidak apa-apa. Saya undo, Ctrl Z. Nah, gitu. Tidak harus sama persis juga. Shift dan ALT. Oke. Nah, oke, yang di sini tetap pakai ini bisa. Shift ALT, saya lepas dulu, kemudian saya lihat di mana, saya teruskan. Nah, ini kurang besar ya. Kita besarkan pakai ALT. Kita besarkan pakai shift. Nah, udah. Shift ALT untuk duplikat. Zoom in. Saya geser ke kiri. Kurang ke bawah sedikit. Oke, saya shift dan ALT duplikat ke kanan. Oke, ini sudah berapa menit ya? Ini sore ya, ini saya ngerekam ini 4:30 sore. Ini juga baru hujan di tempat saya, jadi agak gelap. Oke, shift ALT, saya copy ke atas. Agak besar ini, beda ternyata ukurannya. Ingat tetap pakai shift agar proporsi ya. Gerakan manual pakai panah di keyboard juga bisa. Oke, sudah. Sekarang coba kita align agar dia center semua ya. Caranya klik, kemudian ini ditanyakan siapa teman-teman kemarin di YouTube itu, seleksi lebih dari 1. Nah, ini caranya pakai shift ya. Nah, ini juga shift, shift. Kemudian kita align. Nah, oke, sudah pas.
Yang ini barangkali mau delete, nggak usah. Saya kurang tahu juga kalau yang di kanan kiri ini apakah bisa, tapi nggak usah lah. Ya, kelamaan nanti. Jangan lupa untuk rutin Ctrl S atau save. Ya. Oke, sudah. Dotnya sudah selesai. Kita diminta clipping. Kita akan membuat clipping mask ya, antara marker dotnya yang lingkaran dan fret, dan di clipping mask ke neck-nya, neck yang tadi kita buat. Oke, fretnya itu saat ini ada di atas dari neck fretnya, yang garis-garis tadi itu ada di layer atasnya neck. Ini perlu kita balik karena yang harus di atas itu adalah tempat yang akan di clipping mask ya. Jadi neck-nya coba kita aktifkan. Nah, ini tadi banyak sekali layarmu sekarang, layar kita sekarang banyak sekali. Karena apa? Ini adalah ada yang dot. Nah, ini ya, ada yang marker dotnya itu lingkaran. Juga ada yang fretnya. Saya yakin ada fret. Nah, ini. Jadi ada banyak sekali. Coba enggak apa-apa. Sekarang kita perlihatkan, kita visible dulu neck-nya. Yang tadi tidak diperlihatkan, kita perlihatkan neck-nya. Nah, ini. Kemudian select the shape for the neck, kita seleksi. Nah, gini, atau bisa juga kanan dari layarnya itu diklik ya, seperti ini misalkan. Nah, dia sudah otomatis terseleksi. Kemudian drag it above all the other artworks. Oke, layer neck ini akan mau kita bawa ke atas sendiri ya. Caranya ada dua. Teman-teman bisa, ya beberapa caranya ya, bisa pakai shortcut bisa, atau digeser manual gini bisa, atau yang cepat diklik kanan, arrange, bring to front. Nah, dia sudah ada di atas sendiri ya sekarang. Coba kita cek di sini. Nah, ini neck ada di atas, layar paling atas. Oke. Kemudian using selection tool, create a marquee selection around the entire area of fret. Kemudian marker dot. Apa ini ya? Oke, kita diminta untuk membuat seleksi antara neck, fret, dan marker dotnya tadi. Seleksi pakai selection tool. Kayak gini. Nah, kenapa ketika saya melakukan group selection seperti ini ya, banyak seleksi banyak gini, bodinya tidak katut ke seleksi ya, karena coba kita lihat layer body itu masih belum saya aktifkan ya, dia ikon matanya tidak ada, jadi tidak akan kena seleksi. Oke, itu sudah. Sekarang setelah semua diseleksi, nah, kita baru akan melakukan proses clipping mask ya. Ada di object, clipping mask, make. Nah, kok hilang gini? Ya, jangan khawatir, nanti kita sesuaikan ya. Nah, ini loh ya. When you create a clipping mask, you lose the fill color of the front most object. Layer yang neck-nya yang atas sendiri itu warnanya hilang ya, fillnya hilang ya. Kita akan memberi warna ulang di langkah berikutnya. Nah, caranya ini, kita pakai direct selection tool, kemudian klik the edge of the shape of the fretboard, kita beri warna 90% black, pakai direct selection. Nah, oke, ini hanya neck-nya yang terseleksi ya, bisa teman-teman saksikan. Nah, ini garis merah itu. Saya pakai direct selection tool. Kenapa harus pakai direct? Karena kalau pakai selection tool nanti kena semua. Semuanya
ke seleksi juga. Loh, ini merah semua. Padahal yang ingin kita beri warna kan hanya yang fret. Nah, ini fretnya ini. Oh, kok fret? Neck ya. Yang panjang gitu. Nah, kita beri warna 90% black di sini. Masukkan 0 0 0 90% black, enter. Kenapa tidak berhasil? Oke. Belum dibawa ke atas ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang bisa kita saksikan ya. Ini tadi kita membuat fret ya, fretnya sudah seperti ini marker dotnya sudah terlihat ya, necknya juga sudah berwarna 90% hitam. Nah, sudah betul. Oke, use the ellipse tool, hold down shift and drag to draw a perfect circle over the sound hole. Oke, sekarang kita akan melanjutkan membuat lingkaran. Nah, ini di bodinya ya, kita pakai ellipse tool, kemudian pakai shift, ini darker color was applied to guitar body. Oke, zoom, kemudian kita pakai ellipse, kemudian pakai shift, saya tekan. Nah, caranya ngepaskan gimana? Susah ini kalau nggak pakai kalau manual gini, dibesarkan lagi, besarkan lagi ya bisa, tapi kelamaan ya. Cara cepatnya gimana? Pakai space bar ya, shift tekan, nah besarkan kira-kira, kemudian pakai space bar, geser ke kiri atas, saya sukanya ke kiri atas gitu, terus geser lagi, di space barnya dilepas. Nah, ini saya paskan, kurang pas itu, coba yang kiri kan belum nempel ya, saya pakai space bar lagi, saya paskan kiri, space bar saya lepas. Nah, saya sesuaikan ukurannya, semuanya dilepas. Nah, oke. Sudah selesai, pas di tengah. Kemudian fill this shape with slightly darker color than was applied to the guitar body. Oke, warnanya lebih gelap dari body ternyata. Bodinya tadi ini kan ya, karena opacity-nya sedikit ini, coba saya. Nah, ini warnanya body, warnanya lubang gitar itu harus lebih gelap dari body. Caranya gimana? Ya, kita ambil warna dulu di sini sama, lalu kita gelapkan ya. Nah, kita gelapkan ya. Oke, udah cukup. Oke, ini kalau teman-teman misalkan ini ada yang overlap ya, bisa dibawa ke bawahnya, ini ke bawahnya fret layarnya. Nah, ini dibawa ke bawahnya ini. Nah, dia sudah pindah. Kalau tadi kan gini. Nah, saya bawa ke bawahnya neck. Oke, sudah. Jangan lupa Ctrl S ya. Sekarang kita lanjutkan, kita akan menggambar bridge dan string atau senar. Bridge itu saya tidak tahu, kalau string itu senar ya. We must add some finishing detail. Oke, hide the guitar neck and guitar body layer. Guitar neck ini saya beri warna, saya beri nama aja ya, neck. Dihilangkan, dinonaktifkan dulu, neck dan body.
neck dan body di hide, sembunyikan. Sekarang kita membuat line, oh ini mungkin bridge itu ini mungkin ya. Line tool across the white saddle. Ini stroke panel. Oke, stroke-nya tebalnya 6 poin. Ujungnya kita ganti round atau melingkar ya. Warnanya 10% black. Oke, zoom in. Kemudian pakai line ini. Klik. Nah, ini nggak usah pakai shift. Kalau pakai shift dia akan lurus horizontal ya, padahal ini agak melengkung. Memang bridge ini mungkin namanya bridge ya, saya juga kurang paham. Mungkin ini bridge itu memang agak melengkung gini, jadi biarkan aja melengkung. Oke, kemudian kalau tadi kita menebalkan di control panel ya, coba sekarang kita nebalkan di properties panel 6 poin. Nah gini, kemudian ujungnya kita ganti round. Sembunyikan dulu biar enggak bingung. Cara ganti roundnya di sini ya, kita ke properties, kemudian diklik tulisannya stroke itu. Nah ini kita ganti yang ujungnya round cap. Oke, sudah. Kemudian warnanya 10% black. Ini kayaknya memang sudah 10%. Nah, betul ya. Sudah 10% black. Ini black. Kenapa K itu mewakili black ya? Itu pelajaran tentang warna nanti mungkin di kuliah yang lain. Tapi sebenarnya K itu singkatan dari key atau warna kunci, KEY ya. Jadi bukan singkatan dari black. Oh, black belakangnya K. Jadi diambil depannya bukan, tapi key itu ya. Oke, kita beri warna 10% hitam. Sudah. Kita lanjutkan ke, oh ya, diberi nama saddle. Ternyata namanya saddle ini. Ya, nggak tahu lah. Nah ya, garis yang baru kita buat, kita ganti nama, double klik, saddle. Maaf. Oke. Sudah, namanya saddle. Drawing district packs and bridge. Oh, bridge itu berarti yang hitam ini mungkin ya. Ya, sudah, nggak tahu lah. There are 6 of them. Apa nih? Oh, ini loh. String packs itu ini loh. Apa ya? Tempatnya senar ya, ujungnya senar. Itu ada 6 memang. Iya, 6 of them. 1, 2. Iya, senar kan 6 ya. They all look exactly the same. Sama semua, bentuknya sama. Kali ini kita akan menggunakan simbol. Oke, kita akan membuat simbol ya sekarang. Lingkaran-lingkaran ini kita akan buat bukan dari, pertama kita buat dari elips, kemudian elips itu akan kita ubah ke simbol ya, kita ubah ke simbol. Enaknya simbol itu apa sih? Ini ini ya, simbol itu ketika kita ngedit satu, semua simbol yang kita gunakan itu akan otomatis update atau memperbarui ya. Jadi kita tidak perlu lagi ngedit satu persatu. Kalau misalkan ini nanti jadi simbol 6-nya, kita ngedit misalkan warnanya warnanya saya ingin warnanya seperti ini, saya ubah, dan nanti semuanya akan bisa update ya. Kalau itu simbol. Kalau bukan simbol ya kita ganti satu persatu, kan kelamaan ya. Oke, saya rasa sementara video ini kita stop di sini dulu, nanti kita lanjutkan dulu. Saya juga perlu istirahat sebentar ya. Kita lanjutkan ke
video berikutnya dan topiknya akan membuat simbol.